Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita jumpa kembali di dalam Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama kita berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Bapa. Ya Bapa, pagi ini kami menyambut firman-Mu yang akan kami baca serta kami renungkan. Kami mohon buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini akan saya ambilkan di dalam Kitab Keluaran 18 ayat 19 hingga yang ke-21. Kitab Keluaran 18 ayat 19 sampai yang ke-21. Dan renungan sapaan iman pagi ini saya beri judul Memilih Pemimpin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menemukan pemimpin yang baik, berkualitas, dan berintegritas itu tidaklah mudah. Dibutuhkan kepribadian yang bertanggung jawab agar pemimpin yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. Dalam bacaan hari ini, di dalam Keluaran 18 ayat 19 hingga yang ke-21, itu dikisahkan bagaimana Musa mengingat ketika ia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang baik dan berkualitas untuk membantunya mengurus umat Allah. Makin banyaknya jumlah orang Israel, Musa mulai kewalahan memikul tanggung jawab kepemimpinan dan menangani setiap persoalan yang dihadapi bangsanya. Karena itu Musa membutuhkan bantuan dari orang-orang yang dapat dipercayainya dalam memimpin umat Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, suatu kali Musa mendapat kunjungan mertuanya yang datang dari Midian. Melihat kenyataan itu, Yitro, demikian nama mertua Musa, yang memberikan nasihat dan kriteria tentang bagaimana memilih calon-calon pemimpin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita akan baca Kitab Keluaran 18 ayat 19 hingga ke-21. Keluaran 18 ayat 19 hingga 21. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang,
pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, nasihat bijak Yitro kepada Musa tentang bagaimana Musa harus memilih para pemimpin yang akan membantu mengurus bangsa Israel di zaman itu. Apakah kriteria yang dimintakan Yitro? Setidaknya ada 4 yang mendasar. Yang pertama, orang yang cakap, dalam arti bijaksana, berakal budi, berpengalaman. Kemudian yang kedua, orang yang takut akan Allah. Yang ketiga, orang yang dapat dipercaya. Dan yang keempat, orang yang benci kepada pengejaran suap. Dari perkara di atas, ada 4 perkara ya Bapak Ibu Saudara. Bila terpenuhi, maka saya yakin pemimpin yang dimaksud akan memiliki integritas dan nama baik dalam satu kepemimpinan. Namun bila harapan itu tidak terpenuhi, maka kita akan menemukan banyak pemimpin yang akan bermasalah dan berbagai pelanggaran hukum yang akan terjadi. Maaf, saya menyebutnya rawan terkendali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita waspada. Ada nasihat bijak tentang bagaimana kita memilih selain 4 hal tersebut di atas. Memilih pemimpin jangan seperti memilih kucing dalam karung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sebentar lagi kita akan memasuki pesta demokrasi, di mana rakyat Indonesia akan memilih pemimpin untuk negara tercinta kita, Indonesia. Cara, strategi, dan kriteria Musa di atas dapat dijadikan pertimbangan yang berharga saat kita berkesempatan untuk memilih pemimpin, baik di gereja, di lembaga, maupun di negara. Jika kita memilih pemimpin yang salah, akibatnya sangat fatal. Banyak aspek dan sistem yang rusak. Bila kita salah memilih pemimpin, terlebih lagi pemimpin rohani. Sebab teladan hidupnya sangat berpengaruh bagi kemajuan dan pertumbuhan rohani umat Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan. Memilih seorang pemimpin bukan disebabkan oleh perasaan suka atau tidak suka. Bukan pula karena kekayaan atau ketenaran orang tersebut, melainkan orang yang takut akan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan akhiri renungan pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Bapa, di mana kami saat ini, bangsa Indonesia, di mana sebentar lagi rakyat Indonesia ini akan mengadakan pemilihan pemimpin untuk bangsa Indonesia. Kami mohon ya Bapa, tuntun mata, hati, dan pikiran kami ketika kami menentukan pilihan kami, agar kami tidak salah memilih. Pemimpin yang kami pilih adalah pemimpin yang takut akan Allah. Kami mohon pertolongan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.